atau buat lebih ke gerakan menyertai tenaga aja. Atraksi kita kan pakai alur ya, jadi cerita dari awal kita menggerakkan kayak gimana biar lebih terkoordinasi. Jadi paling dari satu gerakan kita atur ke gerakan kedua, ketiga, keempat. Jadi udah ada ceritanya. Kalau untuk formasi gitu kita lebih ke kesepakatan. Jadi kan dari tiang yang megang kepala sampai ekor itu kan ada 9 orang. Jadi dari 9 orang itu kita lihat gerakan mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Kalau misalkan belum memungkinkan, kita belum keluarin di perform, kita masih olah lagi di latihan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah kami akan ada perform dari Barongsai Dharma Cinta Kasih. Sampai jumpa. Anda pasti sudah pernah menyaksikan atraksi barongsai yang berbentuk singa. Tentunya Anda semakin ingin tahu mengenai barongsai kan? So, just sit, relax, and stay tuned on hobbies and activities. Kemunculan barongsai itu seperti kita tahu, asal dari barongsai itu sendiri adalah dari negeri Tiongkok. Dan di negeri Tiongkok sendiri ada banyak versi yang menceritakan tentang sejarah asal-muasal barongsai. Saya mungkin akan ceritakan satu yang agak populer, yaitu ketika zaman dulu itu ada seekor binatang dari langit yang turun ke bumi. Binatang ini adalah binatang kesayangan para dewa, yang mana ketika dia sudah turun dia tidak bisa lagi kembali ke atas. Nah, di bumi dia merusak, menghancurkan segala macam sehingga meresahkan warga sekitar. Warga pun membuat sebuah sayembara, siapa yang bisa menjinakkan binatang ini, dia boleh memiliki si binatang tersebut. Banyak yang mencoba dan banyak juga yang gagal. Lalu lewatlah seorang pendeta yang suka berkelana, dan dia melihat sayembara ini dan dia mencoba dengan cara mengumpankan sebuah buahan yang punya efek memabukkan. Jadi ketika si barongsai ini makan
buah-buahan itu, dia menjadi mabuk dan dia tertidur. Nah, ketika tertidur itulah si biarawan ini membawa si barongsai ini ke sebuah kuil. Di sana dia minta petunjuk daripada dewa bagaimana cara untuk menjinakkan barongsai ini. Akhirnya diikatkanlah tali pinggang si biarawan itu ke tanduk si barongsai yang kita lihat, yang bertanda bahwa si barongsai itu sudah dijinakkan. Dan sejak saat itu barongsai akan melihat sayur itu seperti daging. Makanya yang kita lihat sekarang, barongsai ketika memakan sayur dia akan memuntahkannya kembali. Karena yang dia lihat daging, tapi begitu dia makan itu ternyata adalah sayur. Makanya dia akan memuntahkan kembali. Nah, itu salah satu versi dari banyak versi yang ada. Perkembangan barongsai Indonesia sebenarnya dari sejak zaman era Pak Harto, presiden kita, itu kan seperti kita ketahui kesenian tradisional Tionghoa ini dilarang. Barulah ketika zaman era almarhum Gus Dur, kita diperbolehkan untuk tampil di muka umum. Dan sejak saat itu hingga sekarang perkembangan barongsai di Indonesia sangat pesat sekali. Bahkan barongsai di Indonesia sudah diakui sebagai salah satu olahraga yang akan dipertandingkan dalam PON 2016 ini. Tapi hanya masih dalam tahap eksebisi. Tarian Singa Utara dan Singa Selatan itu sangat berbeda sekali. Kita bisa lihat dari bentuk barongsainya. Singa Utara dia lebih daerah dingin, itu kita sebut dengan Peking Sai biasanya. Dia bulunya lebih lebat, kepalanya lebih kecil, lebih ceper, dan bentuknya lebih seperti singa. Kalau ini kan lebih seperti macan ya. Kalau itu lebih seperti singa, dan bulunya lebat sekali. Kalau yang ini, bulunya seperti kita lihat tidak selebat yang seperti Peking Sai. Kalau barongsai sendiri dia terbagi dua lagi berdasarkan daerahnya. Ada kita sebut aliran Fatsan dan aliran Hoksan. Nah, aliran Fatsan dan aliran Hoksan ini sangat berbeda sekali, mulai dari bentuk barongsainya, cara memainkannya, dan musik yang mengiringi permainan kedua aliran ini. Barongsai yang ada di sebelah saya ini adalah barongsai jenis aliran Fatsan, yang mana mulutnya kita lihat melengkung ke atas. Ada juga yang kita jumpai mulut barongsai yang melengkungnya ke depan, itu adalah jenis barongsai Hoksan. Nah, jadi ini perbedaan yang paling bisa dilihat oleh orang awam. Sementara dengan antara musik dan cara mainnya pun sebenarnya berbeda, tapi hanya yang menggeluti yang bisa tahu perbedaannya. Di zaman sekarang ini untuk warna barongsai lebih ke mencari yang menariknya saja. Tapi kalau pada dasarnya warna barongsai itu punya 5 warna dasar yang setiap warnanya mempunyai arti. Dia ada warna kuning yang menunjukkan kewibawaan, keagungan. Jadi ketika si pemain memainkan barongsai warna kuning itu harus bermain secara seperti layaknya seorang raja. Terus dia ada yang berwarna merah yang menunjukkan keberanian. Tidak ada ekspresi takut dalam memainkan barongsai warna merah. Terus barongsai hitam, warna hitam dia lebih ke ekspresi galak, ekspresi marah, ya. Dia tidak takut, dia tidak ada takut, dia lebih emosi tinggi barongsainya. Terus dia ada barongsai hijau. Barongsai hijau ini lebih menunjukkan kelembutan, lebih berwibawa juga, tapi ada kelembutan di sana gitu loh. Dan terakhir adalah barongsai putih. Barongsai putih biasanya kalau zaman dulu dipakai untuk berduka. Jadi biasanya barongsai ini hanya bermain untuk acara-acara berduka. Jadi
pada zaman dahulu di DCK Lioness ini kita sebenarnya adalah sebuah yayasan sosial. Lalu di antara sesama pengurus kita ada satu isu, yaitu antar anak-anak ini sudah mulai hobinya ke gadget, Pak. Ke gadget. Jadi mereka kurang berkeringat, anak-anak muda sekarang mereka kurang berolahraga, kurang hal-hal yang positif. Apalagi di malam minggu, sering ada yang keluyuran kemana. Nah jadi kita sesama pengurus, waktu itu hanya ide kecilnya adalah bagaimana anak-anak kita supaya tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi kita ingin membuat barongsai yang mana kita menentukan hari latihannya adalah di Sabtu dan Minggu. Sehingga ketika waktu kosong anak-anak tidak sekolah, mereka bisa beraktivitas latihan barongsai yang menurut kita cukup positif. Waktu awal berdiri kita sekitar 10-15 orang. Cuma seiring berjalannya waktu, 9 tahun sampai sekarang, kita sudah mencapai 30-an orang. Dan itu banyak yang keluar, banyak yang masuk juga. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia abad 17. Ketika itu, terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Barongsai mengalami masa maraknya di Indonesia ketika zaman masih adanya perkumpulan Tionghoakoan. Setiap perkumpulan Tionghoakoan di berbagai daerah di Indonesia hampir dipastikan memiliki sebuah perkumpulan barongsai. Kita seperti yang saya ceritakan tadi, kita berdiri tahun 2006. Tahun 2007 kita mengikuti pertandingan kejuaraan nasional pertama kali barongsai di GTEC Mangga 2 Square. Waktu itu kita berhasil menjadi juara nasional untuk kategori lantai. Nah setelah itu ke jurnas kedua, ke jurnas ketiga pun kita tetap sebagai juara 1. Lalu kita ada beberapa kali juara UCS, Universal Chinese Sport juga di Jakarta. Kalau yang di luar negeri kita pernah juara 4 dan juara 5 di Hong Kong. Juara 3 di Malaysia. Ya itu. Terus yang terakhir kita juara internasional. Yang mana itu pesertanya dari 12 negara. Di Living World juara 1 dan juara umum internasional di Jakarta. Kalau dari gerakannya tidak ada makna tertentu sih, cuma waktu pelaksanaannya ada gerakan dia membersihkan mulut, ada gerakan dia membersihkan kaki, dia membersihkan badan. Ada kadang-kadang ketika dia melihat air, dia harus melakukan gerakan apa. Nah itu ada pakem-pakemnya yang harus diikuti. Karena barongsai ini adalah seekor singa jantan yang berwibawa, jadi dia harus menunjukkan kegagahan dia. Kita di grup komunitas DCK Lion Dance ini mereka latihan dari hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu hanya rutin dari kegiatan latihan. Untuk kalau ada event tertentu misalnya kejuaraan atau show, biasanya kita tambahkan di hari-hari tambahan di minggu-minggu, hari-hari minggu tersebut.
Untuk join di member ini sebenarnya tidak ada persyaratan khusus. Yang penting dia hanya niat dan kemauan keras untuk bergabung di komunitas ini. Prestasi yang kita, contohnya yang terakhir lah ya, yang terakhir di 2014 bulan Juli, itu di Living Word. Di sana kita pun juara 1 terakhir. Dan kita juga pernah ke internasional. Prestasi ini kita akan coba menggabungkan di 2014 itu dengan adat Padang dengan barongsai. Nah, itu salah satu kita ada namanya menggabungkan dengan sistem kebudayaan Indonesia dengan kultur yang barongsai tersebut. Barongsai bukan hanya sekedar kultur atau art atau seni. Di future kita akan menjadikan dia sebagai lomba sport. Di Olimpik pun nanti akan muncul barongsai di lomba sport. Seperti wushu sebelumnya. Dan di Indonesia pun akan masuk ke PON. Nah, jadi visi misi kita adalah keberagaman Indonesia, kemajemukan Indonesia bisa bergabung dengan satu visi atau wadah namanya barongsai ini. Saya dari barongsai ini saya banyak bikin saya gali apa sih yang bisa dapat dari barongsai tersebut. Satu adalah budaya, kedua adalah kultur, ketiga adalah membantu membangunkan kriteria. Sepertinya kita bisa bekerja sama, kepercayaan satu sama lain, membangun komunikasi sosial dan yang lainnya dengan membuang embel-embel kemajemukan atau dibilang yang tidak mempunyai prinsip yang berbeda menjadi satu prinsip supaya kita bisa sesuatu yang sinergi. Itulah nanti apa yang saya gali dari barongsai tersebut. Nah, melakukan permainan barongsai dibutuhkan keahlian yang khusus. Kejelian juga ketangkasan.